Iran tengah menghadapi salah satu periode paling genting dalam sejarah modernnya. Sejak akhir Desember 2025, gelombang protes besar-besaran merebak di berbagai kota dan berkembang menjadi gerakan nasional yang disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak Revolusi Islam 1979. Protes yang awalnya dipicu tekanan ekonomi itu kini berubah menjadi krisis multidimensi yang mencakup politik, keamanan, dan hubungan internasional. Kondisi ekonomi Iran menjadi pemicu utama. Nilai tukar rial dilaporkan terus melemah, inflasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok kian sulit dijangkau masyarakat. Di sejumlah wilayah, pemadaman listrik berlangsung berhari-hari, memukul aktivitas industri, layanan publik, hingga rumah sakit. Kelangkaan bahan bakar turut memperparah situasi, sementara upah dinilai tak lagi sebanding dengan biaya hidup. Aksi protes awalnya muncul secara sporadis di kota-kota kecil, dengan tuntutan sederhana seperti stabilitas harga dan ketersediaan listrik. Namun dalam hitungan hari, demonstrasi menyebar ke pusat-pusat kota besar seperti Teheran, Isfahan, dan Mashhad. Tuntutan pun bergeser dari isu ekonomi menuju kritik politik yang lebih luas, termasuk seruan perubahan kebijakan dan kepemimpinan. Pemerintah Iran merespons dengan langkah-langkah keamanan ketat. Aparat dikerahkan untuk mengendalikan massa, penangkapan dilaporkan terjadi di berbagai daerah, dan akses informasi dibatasi. Salah satu keputusan paling signifikan adalah pemadaman internet hampir total, yang menyebabkan Iran praktis terputus dari dunia digital global. Lembaga Pemantau Internet Internasional mencatat penurunan trafik hingga lebih dari 90% pada puncak krisis. Di tengah situasi tersebut, narasi resmi pemerintah Iran mulai menyoroti dugaan keterlibatan pihak asing. Otoritas Iran merilis sebuah video yang diklaim memperlihatkan agen-agen Mossad, Badan Intelijen Israel, melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas strategis seperti instalasi minyak, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Pemerintah Iran menyatakan kekacauan yang terjadi bukan semata akibat krisis domestik, melainkan bagian dari operasi destabilisasi yang terkoordinasi dari luar negeri. Tuduhan tersebut segera memicu perdebatan internasional. Sejumlah pengamat menilai klaim Iran harus diverifikasi secara independen, sementara pihak lain mengingatkan bahwa konflik antara Iran dan Israel memang telah lama berlangsung dalam bentuk perang bayangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara saling menuduh terlibat dalam serangan siber, sabotase terbatas, dan operasi intelijen rahasia. Israel sendiri tidak memberikan konfirmasi atas tuduhan sabotase tersebut. Beberapa analis keamanan internasional menilai bahwa meskipun Israel dikenal aktif melakukan operasi intelijen di luar negeri, bukti konkret terkait sabotase infrastruktur Iran dalam konteks protes kali ini belum dapat dipastikan secara terbuka. Sementara itu, dinamika semakin kompleks dengan pernyataan terbuka dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam beberapa kesempatan, Trump menyampaikan dukungan moral terhadap para demonstran Iran dan mengecam dugaan kekerasan terhadap warga sipil. Ia juga mengeluarkan pernyataan yang dianggap Teheran sebagai ancaman terselubung, dengan menyebut bahwa bantuan sedang dalam perjalanan jika kekerasan berlanjut. Bagi pemerintah Iran, pernyataan tersebut memperkuat keyakinan bahwa protes yang terjadi tidak sepenuhnya spontan. Hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel turut menjadi sorotan, terlebih setelah muncul laporan media internasional mengenai koordinasi diplomatik dan keamanan antara Washington dan Tel Aviv terkait situasi Iran. Namun, di sisi lain, banyak analis menekankan bahwa akar krisis Iran tetap bersifat domestik. Tekanan ekonomi berkepanjangan, sanksi internasional, tata kelola yang dinilai tidak efektif, serta terbatasnya ruang aspirasi publik disebut sebagai faktor utama yang mendorong kemarahan masyarakat. Tanpa kondisi tersebut, tuduhan campur tangan asing dinilai tidak akan cukup untuk memicu mobilisasi massa dalam skala besar. Di kawasan Timur Tengah, kekhawatiran akan eskalasi konflik turut dirasakan negara-negara Teluk. Arab Saudi, Qatar, dan Oman dilaporkan mendorong jalur diplomasi guna mencegah kemungkinan intervensi militer terbuka yang dapat mengganggu stabilitas regional. Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi dunia, menjadi perhatian utama karena potensi gangguan akan berdampak langsung pada ekonomi global. Dari Teheran, pernyataan bernada peringatan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran tidak ingin konflik meluas, namun siap menghadapi tekanan apapun. Pesan tersebut ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Iran berupaya menunjukkan ketegasan tanpa menutup pintu diplomasi. Hingga kini, situasi di Iran masih berkembang dan sulit dipastikan kemana arahnya akan bergerak. Satu hal yang relatif jelas, krisis ekonomi menjadi pemicu utama gelombang protes, sementara isu campur tangan asing memperkeruh dinamika dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Bagi dunia internasional, Iran saat ini bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga berada di persimpangan antara stabilitas regional dan potensi konflik yang lebih luas. Apakah krisis ini akan mereda melalui dialog dan reformasi, atau justru berujung pada eskalasi lebih jauh?
masih menjadi pertanyaan terbuka yang terus dipantau dengan cermat.